أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاذرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال أيضا في آية أخرى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كأرض السماء والأرض al-ayat. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang bahwasanya pada kesempatan pagi yang sejuk ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah sampai detik saat ini. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan panjang usia sehingga alhamdulillah wa syukuru ala ni'amillah pada kesempatan pagi yang sejuk ini bertepatan dengan hari Ahad terakhir di bulan Agustus. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bernapas dengan lega. Kita diberikan oleh Allah panjang usia sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah untuk dapat bertatap muka, bermuajahah dalam rangka silaturahim dan mencari ilmu yang biasa rutin dilaksanakan oleh kita semua pada pagi hari ini. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan diberikan kesempatan hidup oleh Allah sampai saat ini, detik ini, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang sebaik-baiknya hamba yang Allah berikan kesempatan hidup panjang usia sampai hari ini. Rasul dalam hadisnya mengatakan khairun nas man thala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya orang yang diberikan kesempatan hidup oleh Allah, diberikan panjang usia, yaitu orang man thala umruhu, orang yang diberikan kesempatan hidup, orang yang diberikan panjang usia oleh Allah. Dan kesempatan itu kesempatan yang tidak akan diberikan dua kali itu oleh Allah. Wa hasuna amaluh, dimanfaatkan dalam rangka beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, pada sahabat, para atba' tabi'in, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Allah muliakan, dalam kesempatan dalam rangka silaturahim pada pagi yang sejuk ini, insyaallah tema kali ini mungkin saya akan mengambil tema tentang sifat-sifat ahli surga.
Pasti semua orang menginginkan, mendambakan ketika kita nanti di akhirat itu kita masuk surga. Pasti semua ingin. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah dengan amaliyah yang kita kerjakan di dunia ini, dengan amal kebaikan kita, mudah-mudahan nanti kita bisa menghantarkan kita nanti kita menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Di dalam surat yang tadi saya bacakan, yaitu surat Al-Imran ayat 133, Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Bersegeralah kamu sekalian ila magfiratin, untuk mendapatkan ampunan Allah, wa jannatin, dan untuk bersegera untuk mendapatkan surganya Allah. Maka dalam ayat ini bisa dikorasikan, dihubungkan dengan surat Al-Hadid ayat 21. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin alduha ka'ardis samai wal ard. Dalam ayat ini, bahkan dalam kedua ayat ini, dalam surat Al-Imran ayat 133 dan surat Al-Hadid ayat 21, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersegeralah, untuk berlomba-lomba. Jadi kalau dalam Al-Hadid itu, sabiqu, berlomba-lombalah kalian semua. Berlomba-lomba untuk apa? Bersegera untuk apa? Ila magfiratin, pertama untuk mendapatkan ampunan Allah. Yang kedua untuk mendapatkan surganya Allah, yang dimana sifatan surga itu al-duhas samawati wal ard, luasnya langit itu seluas langit dan bumi. Subhanallah. Kita di dunia ini, bahkan mungkin belum pernah ada orang di dunia ini kantos ada jalmi anu menjelajahi dunia semuanya, betul. Bagaimana luasnya dunia itu? Jangankan satu dunia, jangankan satu negara Indonesia saja, mungkin bapak-bapak ibu jamaah sedaya can kantos ngelilingi Cimahi tacan bagainya. Segitu agungna luasnya, apalagi nanti di akhirat yang menjadi tempat atau tempat akhir kita nanti surga Allah. Ka'aldis samawati wal ard, yang dimana luasnya surga itu ka'aldis samawati wal ard, seluasnya langit dan bumi. Subhanallah. Luasnya langit, luasnya bumi, bahkan dalam salah satu tafsir dikatakan 2 kali luas, 2 kali lipat luas langit dan bumi. Itu untuk siapa? Oh, iddatil muttaqin, diperuntukkan oleh Allah untuk hamba-hamba yang bertakwa. Maka dalam Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa atau sifat-sifat ahli surga. Apa saja? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Pertama, sifat-sifat ahli surga itu nanti yang akan dimiliki oleh ahli surga di surga itu adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang-orang yang senantiasa istiqomah menginfakkan, mendermakan rezeki harta jalan Allah, bisarra'i, dalam keadaan lapang, wadharra'i, dalam keadaan sempit. Bahkan dalam ayat lain, dalam surat Al-Baqarah ayat 274, Allah berfirman, alladzina yunfikuna amwalahum bil laili wan nahari sirran wa alaniyah, yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan rezeki hartanya dan Allah bil laili, pada malam hari, wan nahari, pada siang hari, sirran, ketika bersembunyi tidak ada orang, wa alaniyah, dan ketika banyak orang terang-terangan. Jadi bisa dikesimpulkan dari 2 ayat ini, dari 2 surat ini, bahwa di antara sifat-sifat ahli surga itu nanti di surga itu, yaitu senantiasa mereka menginfakkan rezekinya, hartanya dan Allah dalam semua keadaan.
baik pada malam hari, baik pada siang hari, baik ketika sembunyi-sembunyi. Bahkan di antara salah satu sifat ahli sufi atau ulama zaman dulu itu, ulama khalaf zaman dulu, ketika karena dia tidak ingin bahwa rezekinya atau impaknya itu diketahui orang lain, maka dia sembunyi-sembunyi. Ketika ada orang lagi pada tidur, kemudian impaknya itu dimasukkan ke dalam rumahnya, mungkin belusukan atau dimasukkan siang ataupun malam, baik dalam keadaan ada ataupun dalam keadaan tidak ada. Ketika kita sehat, ketika kita sakit, ketika kita ada rezeki, dan ketika kita tidak ada rezeki. Bahkan mungkin ketika kita tidak ada rezeki pun, itu kalau sedekah itu, infak itu tidak harus dengan harta kita. Mungkin dengan ucapan yang baik, ucapan yang bisa menyejukkan orang lain, itu pun menjadi salah satu infak kita atau dengan tenaga kita. Maka infak itu tidak hanya dengan materi saja, tapi dengan semua yang kita miliki, pikiran kita, ilmu kita, tenaga kita, ataupun yang lainnya. Maka insya Allah itu menjadi salah satu infak, dan itu akan menjadi salah satu tanda sifat-sifat orang yang ahli surga itu. Bahkan Rasul dalam hadisnya beliau mengatakan, salasun alaihinna, salasun uqsimu alaihinna, 3 perkara aku bersumpah dengan 3 perkara itu. Yang pertama apa? Manaqasa malun bisadaqatin, tidak akan berkurang rezeki harta kita yang disedekahkan oleh kita untuk jalan Allah. Maka ketika kita berimpak, maka yang kita akan dapatkan adalah bal yazdad, bahkan bertambah. Secara matematik mungkin rezeki kita, uang kita yang kita impakkan itu berkurang, tapi hakikatnya itu adalah bertambah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, tidak ada satupun infak rezeki harta kita yang diinfakkan kepada Allah dan Allah, fahuwa yukhlifu, maka Allah akan menggantinya. Subhanallah. Dulu ketika di zaman sahabat, yaitu di zaman sahabat Sayyidina Ali, kebetulan istri beliau itu sedang hamil muda. Bisa bahasa Sunda menuju nyiram hamil muda gitu. Jadi ketika itu beliau Siti Fatimah sedang hamil muda, dan konon katanya ketika hamil muda itu mungkin ibu-ibu yang bisa merasakan, kalau bapak sampai sekarang belum merasakan itu bagaimana hamil muda itu. Ketika hamil muda itu Siti Fatimah menginginkan buah delima. Jadi itu kan pengintan kalau menuju ke kandungan mah nyiram sundama gitu, sagala hayang kerja tinggal ngalangkung tukang jeruk hoyong jeruk gitu. Tinggal naon pokoknya mah hoyong gitu, bawaan saudara gitu nya, bawaan bayi tapi Allah alam pengintan. Tah sama persis ketika waktu itu Siti Fatimah menginginkan buah delima dan ulum musim pada waktu itu. Maka Sayyidina Ali sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai suami yang baik, dia mencari kemana-mana itu buah delima yang pada waktu itu belum musimnya. Maka beliau ke pasar, kemana-mana kita mencari, tapi belum ketemu, dan hanya satu yang dia dapatkan buah delima itu, hanya satu. Setelah begitu beliau pulang. Setelah pulang dia masuk. Sebelum masuk tiba-tiba ada orang yang meminta-minta, ada orang yang meminta buah delima itu. Coba ibu bapak panginten kumahanya pami urang sadayana seperti kita kan mau dipasihkan gitu eta si buah delima. Kenapa? Karena tos kamana-mana ngarian eta buah delima kanggo istrina anuju hamil muda itu pasti akan tidak akan diberikan gitu kalau kita gitu. Tapi Sayyidina Ali tidak. Ketika ada orang yang meminta, maka
dia memberikan buah delima itu dengan keyakinan pasti Allah akan mengganti buah delima itu bahkan 10 kali lipat. Subhanallah. Begitulah iman orang, iman zaman dahulu, iman zaman sahabat gitu. Kalau kita mungkin, Ustaz Farhan, mungkin kita ini ya mungkin kita pertimbangan tuh ya, terus lebih-lebih nyarian buah delima kena harus dipastikan kita mungkin kuring pengen gitu pasti gitu ya. Tapi beliau tidak, diberikanlah buah delima itu. Setelah itu dia masuk, ditanyain oleh istrinya Siti Fatimah, ya sejauh sini, wahai suamiku, mana buah delima itu? Tenang, nanti ada. Betul Bu, Pak. Ketika itu beberapa menit lagi ada yang mengetuk pintu, Assalamualaikum, dan ternyata orang yang membawa delima. Diberikanlah delima itu 9 kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Ali bertanya, protes dia, kenapa ini 9? Harusnya 10 gitu. Kenapa 10? Karena Rasul mengatakan hadisnya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan saja di dunia ini, maka Allah akan membalasnya 10 kebaikan. Ini 5 hanya 9, mana 1? Ternyata disumputkan di baju. Jadi betul, itu iman dunia. Jadi tidak akan berkurang impak harta kita, rezeki kita kalau kita infakkan. Bahkan kalau kita lihat rezeki itu ada 3. Ada rezeki yang untuk dimakan, mayut amu, rezeki yang untuk dimakan itu adalah rezeki. Ada yang mayun piku, yang diinfakkan, itu rezeki. Dan ada yang mayul basuk, rezeki yang dipakai, itu rezeki. Jadi rezeki itu apa-apa yang telah dimakan, itu rezeki namanya. Yang telah dipakai baju, mungkin baju kita, itu rezeki. Dan yang diinfakkan di jalan Allah, itu adalah rezeki. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda-tanda sifat-sifat ahli surga itu adalah wal kadiminal ghaidho, orang yang bisa, yang mampu menahan emosinya ketika emosinya memuncak. Salah satu sifat ahli surga itu adalah, yaitu ketika dia marah, ketika dia emosi memuncak bahkan emosinya, maka dia bisa meredakannya. Ibu jamaah yang Allah muliakan, emosi itu tidak akan bisa dihilangkan, tapi emosi bisa dikendalikan. Nafsu itu tidak akan bisa dihilangkan, tidak akan bisa dibasmi. Mungkin kalau dihilangkan akan meninggal orangnya itu. Tapi nafsu itu, emosi itu bisa dikendalikan. Maka salah satu sifat ahli surga itu, ketika dia marah, ketika dia emosi, memuncak emosi itu, dia bisa mengendalikan emosinya. Wal kadiminal ghaidho, orang-orang yang mampu, yang bisa mengendalikan emosi amarahnya ketika memuncak. Bahkan dalam hadis qudsi dikatakan, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibna Adam udhkurni idza ghadibta, ingatlah kamu sekalian kepadaku, kata Allah, ketika kamu marah. Udhkurni idza ghadibta, ingatlah kamu kepadaku, kata Allah, ketika kamu marah. Coba Bapak Ibu, ketika kita marah, ketika kita mungkin emosi ya, emosi, kesel kepada yang lainnya, kira-kira kita ingat kepada Allah? Tidak ya, mungkin saya pribadi gitu, ketika kita emosi, ketika kita marah, mungkin ya tidak ingat kepada Allah gitu. Bahkan kan kalau salah satu tanda ciri orang yang emosi marah itu matanya merah mungkin gitu ya. Dan mungkin ketika kita marah, kita tidak ingat kepada Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, udhkurni idza ghadibta, ketika engkau marah, emosi, maka ingatlah kepadaku. Kata Allah, adkuruka idza ghadibtu, maka aku akan mengingatmu ketika aku marah. Ketika kita marah, kita ingat kepada Allah, mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Kita ingat
Bahkan mungkin ketika kita ingat pada Allah, emosi amarah kita tidak memuncak, tidak jadi, bisa diledakkan emosi kita. Maka kata Allah, adkuruka idza ghadibtu, ketika aku marah maka aku akan ingat padamu. Fala uhlikuka fiman uhliku, maka aku tidak akan membinasakanmu ketika orang-orang yang telah diberi azab siksa yang aku binasakan. Bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW dalam Ibnu Katsir dijelaskan bahwa laisa syadid bil sura'ah walakin syadid alladzi yamliku nafsahu ilal qadam. Yang disebut orang yang kuat itu, yang disebut orang yang perkasa itu, yang jagoan itu, bukan orang yang tenaganya kuat, bukan orang yang pintar ahli bergulat karate ataupun yang lainnya, tapi orang yang kuat itu, kata Rasul, alladzi yamliku nafsahu indal qadam, yaitu orang yang ketika dia marah dia bisa mengendalikannya. Alladzi nafsahu indal qadam, ketika dia marah, dia memuncak amarah emosinya, maka dia bisa mengendalikan daripada emosinya itu, sehingga emosinya itu tidak memuncak, tidak menggebu-gebu. Bahkan ada salah satu sahabat datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, awsani kul kaulan li yanfa'uni wa aqlil li la'alli u'ihi. Kata sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kul kauli, ucapanlah satu ucapan, satu perkataan, yang fauni, yang dimana perkataan itu, nasihat itu akan bermanfaat kepadaku, kata itu sahabat. Wa aqlili, dan jangan terlalu banyak. Dinawar sahabat itu, tong seuting ya Rasul cina, la'alli uihi, maka mudah-mudahan dengan perkataan yang bermanfaat itu dan tidak banyak nasihat pekan itu, mudah-mudahan saya bisa menghafalnya. Jadi mungkin sahabat itu dia bertanya dan dia meminta perkataan nasihat itu jangan terlalu banyak. Apa yang dikatakan sahabat Rasulullah SAW pada sahabat itu? La taqdam, jangan marah. La taqdam, jangan marah. Ketika sahabat dia menginginkan diberikan nasihat perkataan kepada Rasul dan tidak terlalu banyak nasihat itu, Rasul hanya mengatakan la taqdam, jangan marah. Kalimatnya singkat tetapi mengandung arti yang mendalam. La taqdam. Maka ketika pergi dari Rasul, sahabat tersebut dia berpikir, saya jauh-jauh datang meminta nasihat perkataan kepada Rasul, yang diberikan hanya kalimat itu. Maka dia, sahabat itu, memberikan kesimpulan bahwa innal ghadaba yajma'u asyarra kulluhu, sesungguhnya marah itu merupakan mengumpulkan kejelekan dari semua kejelekan itu. Maka mungkin ibu bapak yang Allah muliakan, ketika orang marah itu akalnya akan tertutup, akalnya akan tertutup dengan emosinya, sehingga banyak orang yang marah, orang yang emosi, yang meludak, bahkan dia tidak ingat pada Allah, bahkan apa yang selanjutnya dia perbuat dia tidak ingat, tiba-tiba dia ingat ketika dia meledak. Maka banyak orang yang marah itu ketika suami istri bertengkar gitu, sampai piring berterbangan di atas atau mungkin sendok dan sebagainya. Kenapa? Karena marah itu bahkan banyak ketika orang memarah hingga akalnya tertutup, akalnya tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana hak, mana yang batil, sehingga banyak dengan marah itu orang bisa membunuh, orang bisa menyakiti orang lain. Kenapa? Li'annal ghadaba yajma'u syarra'al qulub. Sesungguhnya marah itu bisa menghimpun, mengumpulkan semua kejelekan. Maka Rasul datang ke jangan marah. Bahkan di dalam salah satu riwayat dikatakan
bahwa Rasul beliau bersabda, innal ghadaba minasyaiton wa inna syaiton khuliqa minan nar wa innan nara tutfa'u bil ma'i fa idza ugdiba ahadukum falyatawaddo. Maka ini solusinya ketika seorang marah, memuncak marahnya, emosinya, maka yang apa yang harus kita lakukan? Rasul mengatakan innal ghadaba minasyaiton, sesungguhnya marah itu datangnya dari setan. Wa inna syaiton khuliqa minan nar, dan sesungguhnya setan itu diciptakan, dibuat dari api neraka, dari api. Wa inna ma tutfa'un naru bil ma'i, dan sesungguhnya api itu bisa padam bil ma'i, dengan air. Bagaimanapun besarnya api, ketika oleh pemadam kebakaran itu sampai bisa padam gitu. Bagaimanapun besarnya api itu, maka dengan air itu bisa hilang, bisa padam gitu. Banyak ketika ada kejadian-kejadian di Bandung ataupun dimanapun, ketika ada kebakaran, dia menelpon pemadam kebakaran, petugasnya, kemudian selang beberapa jam api bisa padam dengan air. Wa innama tutfi'un naru bil ma'i, dan sesungguhnya api bisa padam dengan air. Maka kata Rasul, fa idza ugdiba ahadukum falyatawaddo, ketika salah satu di antara kalian semua sedang dilanda emosi, marah yang memuncak, maka solusinya adalah falyatawaddo, hendaklah kita berwudu. Maka dengan wudu itu insya Allah akan meredakan, akan menghilangkan amarah kita. Ibu yang Allah muliakan, bapak yang Allah muliakan, kemudian yang ketiga, salah satu tanda sifat ahli surga itu adalah wal afina 'anil nas. Setelah kita bisa mereda emosi kita ketika memuncak, maka yang ketiga adalah wal afina 'anil nas, mudah memaafkan orang lain. Sebesar apapun kesalahan orang lain, sebesar apapun kehilapan kesalahan orang lain, maka kita mampu memaafkan kepada kesalahan orang lain. Maka pantas dalam fatwa Rasul yang tadi saya sebutkan di awal, salasun alahinna, salasun uksimu alahinna, 3 perkara yang aku kata Rasul bersumpah dengan 3 perkara itu. Yang pertama tadi, ma naqasa malun bin sadaqatin, wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izan, dan yang kedua adalah tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba dengan mampu memaafkan orang lain, memaafkan kesalahan orang lain, illa izan, kecuali dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka ketika orang lain menganiaya kita, orang lain ketika mencaci memaki kita, maka dalam hati kita bisa memaafkan kesalahan orang lain. Contoh Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW dia berdakwah ketika selama 23 tahun di Mekah dan di Madinah, bahkan di Mekah, pada di Mekah itu sangat-sangat membenci sekali orang-orang kafir pada waktu itu. Orang kafir Quraisy sangat membenci pada Rasul, sehingga banyak orang-orang kafir Quraisy ingin membunuh Rasulullah SAW. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasul? Tidak ada satupun dendam dalam hati Rasul, tidak ada hati yang hasud, tapi Rasul memaafkan kesalahan orang-orang yang telah menganiayanya. Contoh ibu bapak yang Allah muliakan, sebagaimana mungkin sering kita mendengar tentang cerita bagaimana Rasulullah SAW ketika suatu waktu ketika beliau akan melewati masjid, tiba-tiba ada orang Yahudi yang sangat membenci Rasul, yang meludahi Rasul. Setiap Rasul melewati masjid, yang dilakukan Yahudi senantiasa dia meludahi, menjadi langganan. Bahkan setiap Rasul melewat, jendelanya terbuka, kemudian meludahi Rasul sampai terus menerus. Tapi apakah Rasul sakit hati? Tidak. Rasul apakah dendam? Tidak.
Bahkan yang Rasul tunjukkan adalah ketika satu hari Rasul akan melewati masjid untuk sholat berjamaah, tiba-tiba melewati pintu atau jendela Yahudi, ternyata dia tidak terbuka jendelanya itu. Rasul berhenti sebentar, kemana kira-kira itu yang biasa langganan meludahi saya itu. Setelah beres Rasulullah SAW, beliau pulang dari masjid, kemudian bertanya pada sahabat, wahai sahabat, kira-kira si fulan yang biasa meludahi saya itu kemana? Kata sahabat, ya Rasul, menurut informasi bahwa orang yang biasa meludahi engkau adalah dia sedang sakit. Setelah itu tahu informasinya, Rasul pulang ke rumah, kemudian dia bertanya kepada istrinya, wahai istriku, kira-kira ada gak makanan hari ini untuk dibawakan kepada orang yang Yahudi itu yang biasa meludahi itu? Ada ya Rasul, dibawa. Kemudian Rasul pertama kali orang yang menengoknya, subhanallah. Ketika tahu bahwa itu Rasul, itu Muhammad yang biasa dia ludahi ketika mau sholat, gemetarlah orang Yahudi itu. Jangan-jangan Muhammad akan balas dendam. Yang dulunya saya senantiasa menganiaya meludahinya ketika mau sholat, sekarang saya sedang sakit tidak berdaya, mungkin pikiran orang Yahudi itu saya akan dianiaya Rasul. Tapi tidak, Rasul menengok orang yang menganiayanya. Rasul menengok pertama kali orang yang menengok yang kepada orang yang dia membenci pada Rasul. Dan apa yang terjadi ketika tahu bahwa Rasul, bahwa Muhammad yang dia benci itu, yang dia suka ludahi itu, pertama orang yang menengoknya, mengetahui keadaannya, dia masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau Muhammad utusan Allah. Subhanallah. Maka Rasul itu berdakwah itu bukan dengan kekerasan. Rasul tidak mengejek, tapi mengajak kebaikan. Selama dakwah Rasul itu tidak ada orang yang pernah disakiti oleh Rasul, bahkan mungkin memaksa, tidak. Tapi Rasul itu berdakwah dengan hal, dengan tingkah laku. Maka ada salah satu kaidah yang mengatakan dilalatul hal abdalu min dilalatil maqal. Dilalatul hal abdalu min dilalatil maqal. Mengajak dengan tingkah laku, mengajak dengan perilaku yang baik, itu lebih baik daripada mengajak dengan perkataan. Subhanallah. Maka banyak orang yang empati kepada Rasul, orang yang membenci kepada Rasul ketika di periode Mekah itu. Bahkan banyak keluarga Rasul pun, paman-pamannya Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi karena Rasul itu dia mengajak, tidak mengejek, dia mengajak berdakwah, bahkan tidak dalam kekerasan, sehingga banyak orang-orang yang tadinya empati, benci, menjadi simpati, bahkan masuk agama Islam. Bahkan ada yang disebut, dikenal dengan Fathul Mekah, yang dimana orang-orang kafir itu berbondong-bondong masuk kepada agama Islam. Dikarenakan apa? Rasul berdakwahnya dengan cara tingkah lakunya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan melihat Muhammad orang-orang yang tadinya membenci engkau, terutama kabilah Quraisy itu yang membenci engkau, yang tidak suka engkau ada di lingkungan itu mengajarkan agama tauhid itu. Nanti kamu akan melihat mereka berbondong-bondong masuk agama Islam. Subhanallah. Maka dengan Fathul Mekah. Kenapa? Karena Rasul berdakwah dengan cara yang baik dan santun, tidak mengejek, tapi Rasul mengajak, tidak mencaci muka, mencaci maki, ya, tapi Rasul dengan nasihat-nasihat. Subhanallah. Bahkan ada salah satu, ya mungkin tokoh orang Barat yang 100 tokoh yang sangat berpengaruh di dunia ini. Di antaranya yang pertama Rasul. Bayangkan, orang Barat saja, orang yang mungkin bukan agama Islam, dia mengakui
tokoh yang paling berpengaruh adalah Nabi Muhammad SAW. 100 tokoh, salah satunya siapa? Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasul di Taif, ketika Rasul dakwah, apa yang diterima Rasul itu bukan ketika beliau dakwah ceramah itu disuguhin air, enak kan kalau sekarang itu saja disuguhin air kemudian. Tapi ketika Rasul berdakwah zaman dulu di Taif, yang dilakukan oleh orang Taif melempar, mencaci maki, melempar, bahkan sehingga pelipis Rasul itu berdarah gitu. Bahkan Rasul ditawarin oleh gunung, oleh malaikat Jibril, kalau engkau Muhammad berkenan, maka gunung ini akan ditimpakan kepada kaum Taif. Tapi Rasul tidak. Jangan, mungkin Allah belum memberikan hidayah. Kalau orang tuanya tidak, mungkin mudah-mudahan nanti generasi penerusnya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wal 'afina 'anil nas, mudah memaafkan orang lain. Bahkan tadi Rasul mengatakan bahwa 3 perkara aku bersumpah dengan 3 perkara itu. Yang pertama, rizki harta kita tidak akan berkurang dengan sedekah. Yang kedua, Allah tidak akan menambahkan kepada seorang hamba dengan mengampuni, memaafkan kesalahan orang lain, kecuali dia akan diberikan kemuliaan. Dan yang ketiga adalah wa man tawadu'a lillah rafa'ahullah. Barang siapa yang hadap asal lembah, hadap asal tawadu, tidak berlaku sombong karena Allah, maka Allah akan mengangkatkan derajat martabatnya baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi ketiga itu, yaitu salah satu sifat tanda orang al-surga itu, dia mudah memaafkan orang lain. Kalau kita lihat mungkin situasi sekarang itu, orang ketika dia marah dia bisa meredakan, maka insya Allah situasi keamanan mungkin sedang sekarang ya di Jakarta mungkin demo-demo. Kalau memakai prinsip ini, mudah memaafkan, kemudian juga dia bisa mampu menahan emosi. Mungkin para pendemo bisa menahan emosinya, amarahnya. Mungkin para pejabat, ketua DPR-nya tidak bisa menahan emosinya, tidak asal bicara. Mungkin tidak akan seperti ini, tidak akan seperti sekarang ini. Nah, kita berdoa mudah-mudahan negara kita yang ke-80 merdeka ini mudah-mudahan menjadi negara yang aman, tenang, tentram, damai. Mungkin mudah-mudahan masyarakatnya pun masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan keadaan situasi Islam itu bisa reda, teratasi. Dan terakhir, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah, taufik, sehingga kita dapat melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan kita memiliki sifat-sifat ahli surga, sehingga nanti kita semua di hari akhirat di surga kita bisa berkumpul bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya yang menyampaikan, umumnya bagi Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang berkah, rezeki untuk beribadah, usia yang berkah. Mudah-mudahan kita mendapatkan nanti ketika menghadap Allah husnul khatimah. Rupanya yang saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Yang baik, yang benar datangnya dari Allah dan dari Rasul, yang salah, yang khilaf dari kebodohan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.